ditindaklanjuti sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan dari Menteri Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Media Afriliana telah membentuk tim dari Dinas Kesehatan dan didampingi Polres Pesawaran dan jajarannya langsung mengadakan sidak ke beberapa titik lokasi, seperti klinik puskesmas dan apotik untuk memeriksa apakah ada beberapa jenis obat sirup yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan gagal ginjal akut pada anak usia dini. Alhasil dari beberapa tempat yang sudah didatangi, ternyata memang jenis obat tersebut sudah tidak lagi diedarkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Media Afriliana, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, baik dari hasil laporan maupun hasil survei tim ke beberapa lokasi rumah sakit, klinik maupun puskesmas untuk Kabupaten Pesawaran masih tergolong aman. Belum ada anak yang terkena gangguan gagal ginjal akut seperti yang di daerah lain. Sedangkan ciri-ciri dari anak yang terkena gangguan ginjal akut adalah mengalami demam tinggi dan susah buang air kecil. Dinas Kesehatan juga mendapat surat edaran dari Badan Obat dan Makanan, ada 133 jenis obat sirup yang aman untuk dikonsumsi anak, sedangkan yang dicurigai obat sirup yang berbahaya ada 38. Akan tetapi saat ini sudah ditarik dari penjualannya. Kepala Dinas juga berharap kepada masyarakat agar jangan terlalu panik dalam menyikapi permasalahan ini, dan bila anaknya mengalami demam agar segera merujuk ke rumah sakit, puskesmas atau klinik. Jangan membeli obat sembarangan tanpa resep dari dokter. Edaran juga sesuai dari edaran Kementerian Kesehatan sudah kita keluarkan di minggu lalu ya, kita keluarkan surat edaran itu, dan tim kami juga sudah turun ke lapangan untuk melakukan sidak ya, kalau bahasanya sidak apa supervisi ya, sidak supervisi terkait di beberapa klinik maupun rumah sakit maupun apotik yang ada di wilayah Pesawaran. Tapi memang nggak semuanya ya, kita ambil sampel dari beberapa titik yang kita ambil, dan ini masih berjalan sampai saat ini. Hari ini juga ada yang jalan. Untuk pelarangan yang sudah dilakukan oleh Kemenkes itu, apakah memang masih toko-toko klinik yang ada itu masih menjual sirup? Kalau hasil laporan mereka sebenarnya penjualan itu sudah tidak ada lagi gitu loh, udah nggak ada lagi, dan mereka kemarin bukan kami aja berangkat ya, jadi didampingi sama dari Polres juga, kami dampingi ke Polres, jadi sama-sama melihat ke lapangan. Laporan saya tadi pagi barusan minta laporan dari tim yang berangkat. Untuk klinik, untuk puskesmas, rumah sakit memang tidak melakukan lagi pemberian itu. Tetapi memang apotik yang memang kita agak ketat di apotik gitu loh. Saat kemarin tidak ada temuan juga mereka memberikan obat. Cuma memang baru kemarin lusa ya kita dapat surat edaran lagi bahwa ada 133 jenis obat yang boleh diberikan kepada masyarakat yang dianggapnya aman oleh BPOM. Gitu. Untuk yang lebih spesifiknya, pelarangan obat sirup itu jenis apa saja? Nah, kalau saya ngomong jenisnya banyak nih, kalau memang mau. Nanti kita orangnya ya. Ya, soalnya jenisnya yang pastinya jenisnya itu yang memang kadar dietil glikolnya yang masih cukup tinggi, yang nggak boleh. Jadi yang 133, saya punya data 133 jenis obat yang dianggap aman yang bisa diberikan untuk masyarakat. Dan 28 atau 30-an obat dry syrup yang memang boleh diberikan. Sejauh ini udah ada berapa Bu yang di Pesawaran yang terkena Bu? Dari anak-anaknya? Nggak ada, belum. Sampai saat ini belum ada informasinya. Ya. Tim surveillance saya sampai hari ini belum terima laporan terkait dengan anak yang dicurigai ada gangguan ginjal akut, karena itu kan gejalanya yang pasti banget, gejalanya anak tersebut demam, tidak bisa buang air kecil gitu ya. Sampai saat ini belum ada laporan dari rumah sakit, belum ada ya. Karena hari ini setiap Rabu kita dapat laporan yang memang langsung kita dapatkan. Dari puskesmas ya? Semuanya, dari puskesmas, dari rumah sakit kita dapatkan informasinya. Tindakan tegas dari Diskes sendiri ketika memang ditemukan masih ada klinik yang menjual sirup yang dilarang itu? Ya pasti kita beri teguran ya, kita beri teguran secara lisan, kemudian teguran secara tertulis, kemudian setelah itu kita kembalikan ke minimal kita cabut izinnya. Kalau memang dia memang bandel terus-terusan ya, artinya dikasih teguran pertama pasti dia udah mikir kan Pak. Teguran kedua apalagi
ya kan? Nah, Harapannya Bu untuk Kabupaten Pesawaran, harapannya saya Kabupaten Pesawaran masyarakatnya benar-benar menggunakan obat sesuai dengan aturan yang ada, Pak. Jadi masyarakat kami minta untuk tidak membeli obat di sembarang tempat. Artinya kalau sakit jangan ngobatin sendiri. Nah ini yang jadi masalah di masyarakat kan adalah masyarakat begitu sakit merasa biasa dengan obat tersebut, dia beli obat sendiri. Lebih baik masyarakat begitu sakit datanglah ke fasilitas kesehatan yang ada yang terdekat di wilayah mereka. Itu saran saya. Dan saat ini untuk kondisi gangguan ginjal akut, masyarakat nggak perlu panik. Ya artinya kalau panik nanti malah menjadi meluas. Harapan saya tidak perlu panik. Begitu anak sakit, begitu anak nggak ada gejala ke arah sana, segera ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan Dari Pesawaran, pengobatan Satria yang sesuai SNTV dengan melaporkan. aturan